Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin membawakan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu amplifikasi PCR. Dengan nama anggota kelompok, yang pertama ada Fajrina Puji Anjani dengan NIM akhir 048, kemudian ada Brenda Mentari Aryandita dengan NIM akhir 051, kemudian ada Mahmuda Dwi Rahayu dengan NIM akhir 073, kemudian ada Eki Dafaradita Rizky dengan NIM akhir 075, dan yang terakhir Hamidah Septa Maharani dengan NIM akhir 088. Definisi dari PCR merupakan suatu proses sintesis enzimatik untuk mengamplifikasikan nukleotida secara in vitro. Kunci utama pengembangan PCR adalah menemukan bagaimana cara amplifikasi hanya pada urutan DNA target dan meminimalkan amplifikasi urutan non-target. Teknik dasar amplifikasi PCR ada 3, yaitu yang pertama denaturasi untai ganda dengan suhu 95 derajat Celcius dan waktu 30 detik. Denaturasi untai ganda DNA ini merupakan langkah yang kritis selama proses PCR. Temperatur yang tinggi pada awal proses menyebabkan pemisahan untai ganda DNA. Temperatur pada tahap denaturasi ini berkisar 92-95 derajat Celcius. Yang kedua ada primer annealing dengan suhu 55 derajat Celcius sampai 66 derajat Celcius dan waktu 30 detik. Pada tahap primer annealing ini merupakan pengenalan suatu primer terhadap DNA target tergantung pada panjang untai DNA, banyaknya kandungan gizi, dan konsentrasi primer itu sendiri. Yang ketiga ada DNA polymerase extension dengan suhu 72 derajat Celcius dan waktu tergantung panjang pendeknya untai DNA. Pada tahap extension ini terjadi proses pemanjangan untai baru DNA, dimulai dari posisi primer yang telah menempel di urutan basa nukleotida DNA target akan bergerak dari ujung 5 aksen menuju ujung 3 aksen dari untai tunggal DNA. Proses pemanjangan atau pembacaan informasi DNA yang diinginkan sesuai dengan panjang urutan basa nukleotida yang ditargetkan. Baik, untuk yang selanjutnya adalah komponen PCR. Komponen PCR sendiri terdiri dari 6. Yang pertama yaitu template DNA. Ukuran target amplifikasi biasanya kurang dari 1000 pasangan basa BP atau 1 KB. Hasil amplifikasi yang efisien antara 100 sampai 400 BP. Walaupun kemungkinan hasil amplifikasi lebih dari 1 KB, tetapi prosesnya kurang efisien karena produk yang panjang rentan terhadap inhibitor yang mempengaruhi kerja enzim DNA polimerase dan waktu yang diperlukan lebih lama. Hal ini dapat menyebabkan hasil amplifikasi yang tidak diinginkan. Kemudian yang kedua adalah primers. Primer disusun dari sintesis digonukleotida sepanjang 15 sampai 32 pp dan primer ini harus mampu mengenali urutan yang akan diamplifikasi. Untuk standar amplifikasi sepasang primer akan mempunyai kisaran pasangan basa sekitar 20 basa panjangnya pada tiap primernya. Yang ketiga yaitu tag DNA polimerase. Enzim ini bersifat termostabil dan diisolasi dari termus aquaticus. Aktivitas polimerase DNA-nya dari ujung 5 aksen ke ujung 3 aksen. Dan aktivitas enzimatik ini mempunyai waktu paruh sekitar 40 menit pada 95 derajat Celcius. Biasanya untuk setiap 1000 mikroliter volume reaksi ditambahkan 2.0 sampai 2.5 unit. Selanjutnya nomor 4 dari komponen PCR yaitu terdapat PCR buffer dan konsentrasi magnesium. Buffer standar untuk PCR tersusun atas 50 mikrometer kalium klorida. Kemudian 10 mikrometer trisklorida dengan pH 8,3 dan 1,5 mikrometer magnesium klorida. Buffer standar ini akan bekerja dengan baik untuk DNA template dan primer dengan kondisi tertentu, tetapi mungkin tidak optimum dengan kombinasi yang lain. Produk PCR buffer ini terkadang dijual dalam bentuk tanpa atau dengan magnesium klorida. Selanjutnya yang nomor 5 itu terdapat nukleotidase atau DNTPs. Konsentrasi yang biasanya digunakan untuk setiap DNTP adalah 200 mikrometer. Pada konsentrasi ini penting untuk mengatur konsentrasi keempat DNTP pada titik estimasi kilometer untuk setiap DNTP 50 mikrometer. Harus selalu diatur pada suhu pada pH 7,0. Konsentrasi yang tinggi akan menimbulkan ketidakseimbangan dengan enzim polimerase.
sedangkan pada konsentrasi rendah akan memberikan ketepatan dan spesifitas yang tinggi tanpa mereduksi hasil akhir. Total konsentrasi di NTP dan ion saling terkait dan tidak akan merubah secara bebas. Selanjutnya yang keenam ini terdapat alat untuk PCR yaitu PCR thermal cycle. PCR thermal cycle ini pertama kali dikembangkan oleh perusahaan Perkin-Elmer sebagai pemegang paten asli. Pada saat ini telah diproduksi berbagai macam tipe alat PCR thermal cycle ini dari berbagai perusahaan yang bergerak dalam bioteknologi. Walaupun nama masing-masing alat itu berbeda, tetapi prinsip kerjanya tetap sama saja. Yaitu hasil visualisasi produk PCR. Pada hasil visualisasi produk PCR, setelah elektroforesis menunjukkan adanya pita DNA pada sampel yang telah teramplifikasi oleh ketiga lobus. Namun tidak semua sampel tersebut menunjukkan ketebalan pita DNA yang sama. Hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi hasil ekstraksi di dalam template yang digunakan untuk PCR serta perbedaan konsentrasi DNA pada keberhasilan amplifikasi. Oleh karena itu, salah satu modifikasi untuk meningkatkan konsentrasi DNA dan keberhasilan DNA yaitu dengan meningkatkan volume DNA menjadi 2 mikroliter hingga 4 mikroliter. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.